Nah, jadi di sini kalau kita lihat antara implied dan book value-nya, di sini ya kita menghitung untuk asetnya. Pertama kita lihat ya untuk seperti kemarin ya kita cari net asetnya selisih antara total aset dikurangi dengan liability. Nah, kita dapat di situ adalah book value-nya. Kemudian kita bandingkan dengan harga yang dibelinya yang telah disepakati. Nah, selisihnya jika implied-nya lebih besar dari fair value-nya ya dari nilai net aset perusahaan, maka itu kita sebut sebagai goodwill ya. Oke. Ya, next Roland. Nah, di sini kita lihat apa yang dimaksud dengan bergen ya. Di sini bergen itu biasanya adalah di mana selisih ya yang kita dapat kalau bergen purchase power itu adalah book value-nya itu yang kita dapat lebih besar daripada nilai cost yang kita bayarkan ya. Itu adalah bergen ya. Jadi nanti di sini sama ya seperti kita lihat cost-nya, kemudian kita hitung di situ apa selisihnya ya. Nah, nanti alokasinya itu kita masukkan ke dalam perkiraan bukan negatif goodwill. Kalau goodwill kan cost-nya yang lebih besar ya. Cost perolehannya. Nah, kalau bergen ini cost perolehannya lebih kecil. Sebenarnya kalau dari sisi investor itu kita untung ya karena kita bayarnya lebih murah. Nah, tapi kita masukkan itu ke dalam perkiraan bergen purchase ya. Jadi sebagai suatu karena kita mungkin dianggap sebagai suatu penawaran gitu kan. Nah, sebenarnya kan itu kan masih ada suatu tanda tanya juga ya. Kenapa kok mau gitu ya menjual dengan harga lebih murah? Apakah karena dua faktor biasanya? Apakah dia menyadari adanya perusahaan itu mulai ketidakberesan atau memang ya sedang butuh uang biasanya? Nah itu ya. Ya, oke, next. Ya, next lagi di sini ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kemarin kita sudah mulai menghitung ya kan. Bagaimana ya antara book value, fair value dan difference ya. Jadi di sini contoh soal ya pembelian selamanya 85%, seharga 540. Kemudian sahamnya itu ada modal sahamnya 400.000, RE-nya 140. Nah, kemudian di sini di semuanya itu ya untuk book value dan fair value itu adalah equal, itu artinya sama seperti fair value kecuali untuk marketable security dan equipment. Di sini kita lihat untuk marketable dan security dan equipment fair value-nya semuanya lebih besar daripada book value, berarti ada kenaikan yang positif. Oke. Next. Nah, berikutnya jadi cara menghitungnya pertama kita implied-kan tadi dibayar 540 ya. Itu kan untuk 85%, berarti 100%-nya kita dapat. Kemudian modal sahamnya, selisihnya itu kita dapat difference-nya di sini ya antara implied dengan book value dan juga implied dengan fair value. Nah, dimana yang sisanya itu adalah untuk NCI ya kan sisa yang tidak dibelinya. Kemudian kita bandingkan dengan sahamnya yang atau net asetnya ya. Nah, itu selisihnya itu kita sebut ke goodwill. Nah, kemudian tadi kan ada dua aktiva ya, yaitu marketable dan security dan equipment yang nilainya mengalami kenaikan. Nah, di sini kita lihat nih cara mengalokasinya kan kalau kenaikan itu akan mengurangi ya selisih dari implied dan book value-nya.
Ya, sehingga nanti sisanya itu dimasukkan ke Goodwill. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak? Oke, ya. Bu, Ya, kenapa? Silakan. itu maksudnya kenaikan dialokasikan ke Deviron itu gimana ya, Bu? Maaf. Jadi karena dia naik, ini kan naik kan semuanya kan, value-nya kan. Maka di sini ya itu berarti harusnya kan menambah dari nilai bukunya kan. Ya, dari nilai bukunya kan karena kan naik. Ya, kalau dia menambah otomatis selisihnya jadi lebih kecil. Kalau kamu bingung gini aja, langsung aja tuh. Kan tadi kan nilai bukunya kan ada 400 dan 140 net asetnya semuanya kan. Nah, itu naik 45.000, berarti kan tambah 45, jadi 540 tambah 45, 585. Nah, 585 itu kita selisihkan dengan 632 kan, berarti kan hasilnya jadi lebih kecil. Gimana? Ya, jadi memang kalau di sini apa di kalau cara langsungnya seperti itu, tapi nanti kalau disuruh menghitung merinci, kalian harus rinci seperti itu. Jadi pertama pakai dulu tanpa adanya penilaian kembali. Yang tadi penilaian kembali yang dimana marketable security naik 25, fixed asetnya naik 20. Nah ini tanpa adanya penilaian kembali kita hitung dulu. Ya, Bu. Oke, bisa ya. Lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Kalau nggak ada, lanjutkan. Nah, Nah, ini untuk jurnalnya ya, coba lihat. Untuk jurnalnya tadi seperti tadi ya, di penghapusan biasa. Jadi sahamnya di debit, ya kan karena di sini adalah nilai, ya tadi adalah goodwill, ya berarti difference-nya dulu, terus nanti difference itu di goodwill. Ya, kemudian ada investment in S, ya itu kan sebesar harga perolehannya, nah NCI-nya itu sebesar sisanya. Ya, kemudian tadi, nah itu nggak semuanya ke goodwill kan ada kan karena tadi ada marketable security dan equipment mengalami kenaikan, nah itu harus kita jurnal dulu, nah nanti selisihnya baru dimasukkan ke goodwill. Oke, sampai sini ada yang mau tanya. Oke, kalau sudah kita lanjut. Next, Lam. Ya.
Maksudnya adalah di sini kalau pembeliannya tadi sama ya 85%, cuma harganya beda 470. Ini kayaknya mau ditunjukkan yang bagian purchase. Next, sekolah. Jadi kalau harga 470 berarti total value-nya kan 552. Nah, sehingga kita lihat di sini ya. Oh, ini masih belum ya. Masih sama ya. Di sini cost-nya masih lebih besar ya. 470. Book value-nya totalnya 459, kemudian itu dilarikan ke marketable security, ya kan pemilikannya 85%, equipment juga sama, ya kemudian dapat selisihnya excess over impact ada sekian 27.250 yang nanti dialokasikan dirujuk ke NCI-nya. Ya, oke, next turun ke bawah kan. Nah, ini untuk jurnalnya juga sama di sini. Ya, karena di sini ada perkiraan ya gain on acquisition ya tadi ya yang kita dapat dari selisihnya antara implant dengan fair value yang disebut sebagai gain on acquisition. Oke, lanjut lagi. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya efeknya apa sih untuk alokasi dan depresiasi. Jadi pada saat itu dialokasikan ya baik yang depreciable maupun amortizable aset yang disusutkan ya penjagaan income harus di-adjust dengan penentuan dari net income-nya dalam periode itu ya. Ini berikutnya. Nah, kita lihat di sini beli 80% dengan harga 85.000. Kemudian kapital stoknya ada 520, RE-nya 80 itu RE awal ya. Di sini dicantumkan RE akhir, berarti sudah memasukkan RE awal, tambahan dari income kurang dividen. Ya, kemudian di sini untuk inventory akhirnya kita dapat ya 135, 65, 40 ya. Jadi di situ kita dapat equal to the fair value. Nilai equalnya adalah 1 Juni 2020 ya. Nah, itu berapa nilainya? Nah, ini ditentukan oleh Pak. Di situ kita lihat untuk penghitungannya equipment-nya tadi ya di sini ada fair value-nya nih. Kita lihat nih book value-nya tadi kan tadi RE-nya 550 sama 80 kan. Implant-nya kan tadi 850 kita implant-kan 100%. Terus kita bandingkan dengan 550 sama 80 ya. Kemudian kita dapat fair value. Ini sepertinya ini pakai cost method ya. Sebenarnya nggak masalah sih mau pakai cost atau equity nanti dengan pelaporan income-nya ya. Oke. Nah, setelah itu untuk eksesnya ini udah diinfokan ya. Eksesnya berarti kan lebih besar alokasinya ya fair value dalam untuk fair value land dan equipment. Ya, oke, next. Ini di sini. Ini tahu dari mana investment pada cash itu bisa ya. Kemudian karena metode cost dilaporkan net income-nya itu untuk dividen dulu nih. Di sini dividennya adalah 25, kita pemilikan tadi 80% ya. Ya, berarti 80%-nya, kemudian dapat lagi satu lagi. Yang tadi yang tabel tadi lah. Nah, ini yang saya mau katakan tadi kan 850, 100% dapatnya 1.602.500. Terus common stock dan RE dapat difference. Nah, difference ini dikatakan dilarikan ke equipment, land sama inventory, ya kan itu naik semua. Kalau naik berarti kan kurang, kalau turun kebalikannya. Ya kan, nah, tambahin sehingga kita dapat goodwill-nya. Ya, nanti selisihnya itu adalah
Ya, itu yang kita apa yang kita dapat ya. Oke, sampai bikin tabel alokasi sini ada yang mau tanya? Nggak ada ya. Oke, lanjut yuk. Oke, ini untuk jurnalnya, bagaimana untuk mengumumkan piutang dividen untuk dividen. Asumsi setelah tahun itu semuanya dibayar, jadi udah nggak ada utang lagi ya, kecuali yang tanggung jalan berarti dividen income pada dividen declare yang diumumkan ya. Jangan lupa dividen kalikan persentase kepemilikannya. Kemudian seperti biasa jurnal investasinya, common stock, RE, posisi, kalau ada selisihnya difference, bisa debit, bisa kredit. Yang udah pasti kreditnya adalah perkiraan investment sebesar tanggal 1 Januarinya, itu yang kita hapus, selisihnya adalah NCI. Next. Nah, untuk worksheet-nya, kita lihat di sini. Ya, untuk CUGS, sudah diberitahu, land, udah ada, udah kita spesifikkan, lalu pengurangannya. Kemudian itu nanti dilarikan ke plan equipment, sisanya baru ke goodwill. Udah kita ikutin aja ya. Perkiraan apa yang mau dijadikan dasar untuk alokasi, yaitu yang kita cantumkan ke dalam laporan keuangan kita ya. Nah, karena tadi adalah untuk bahan equipment asumsi, berarti kan ada akumulasinya. Nah, kita lihat nih, kalau plan equipment-nya ditambah, berarti akumulasinya juga harus ditambah. Makanya depreciation expense-nya di debit kreditnya bisa ke akumulasi atau ke plan equipment-nya. Nah, ini cara menghitungnya dividen ya, sampai ke kita lihat saham yang positif yang memberikan dividen ada berapa, kemudian kalikan dengan ownership percentage. Nanti untuk jumlah dividen adalah investment pada RE. Ya ini kalau mau di-convert dari cost ke equity, pasti nanti perlu ini yang untuk di-convertnya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini kita lihat perhitungannya tadi dividen income pada dividen revenue di situ ya, karena di sini adalah metode cost method ya. Kemudian seperti biasa guna NCI-nya. Ini untuk yang cost method ya, net income-nya tidak di jurnal. Oke, lanjut. Apa? Oke, next, lanjut berikutnya. Nah, ini tadi yang jurnalnya ya. Mungkin nanti ini kita pas latihan aja ya, kita lebih apa buat next lagi. Ini yang cost method. Ada equity-nya kan kayaknya. Ya. Nah, bagaimana kalau metode paksi dan equity-nya ya. Oke. Yang agak beda nanti pasti pas waktu penghitungan jurnal untuk cost dan jurnal untuk dividen dan income-nya. Next.
Maaf Bu, suaranya kemut Bu. Ya ampun, saya nggak tahu dari tadi. Dari tadi dong. Dari mana, Lan? Barusan ya? Baru Bu, baru. Baru. Oh ya udah. Oke, jadi saya ulang. Ya di sini karena ada selisihnya, fair value-nya intinya kan disebutin nih. Ya ini kata yang paling bawah nih. The fair value except for marketable security dan equipment. Nah, hati-hati kalau untuk ada equipment-nya, ada fixed asset-nya, berarti nanti depresiasinya juga harus ikut ya. Oke, lanjut next. Nah ini ya, ini sama, ini bisa kita lihat. Nah itu untuk equipment, nanti alokasinya untuk equipment, next. Ya, nah ini ya ke equipment, nah ini dia tidak ada akumulasi, maka di sini equipment net. Kalau ada akumulasi ke akumulasi itu akumulasinya ya. Dia tidak ada akumulasinya. Nah jadi seperti itu. Oke, next. Kalau yang depannya sama ya. Nah, nanti ingat lagi nih. Kan tadi udah ya, marketable security gue tulis. Nah, untuk pengakuannya, depresiasinya. Ya, ini tahun berikutnya nih. Kalau tahun pertama kan 4.000, tahun kedua berarti kan kalau akumulasi kan berarti nambah terus ya. Maka di sini equipment net-nya jadi 8.000. Karena seperti akumulasi 4.000 tahun ini, ya tahun yang lalu, 4.000 tahun sekarang. Nah, kemudian yang 4.000 tahun sekarangnya itu tetap kita pisah. Masukin ke depresiasi expense yang tahun sebelumnya itu kan sudah masuk ke RE begini. Nah, ini sesuai dengan persentase pemilikannya. Berarti di sini 85% kan tadi pemilikannya, berarti kayak 85% gitu. Ya, sisanya NCI. Ini untuk yang tahun sebelumnya. Untuk yang tahun sekarangnya tetap. Gitu. Ada lagi yang mau nanya? Oke, next, Roland. Oke, ini adalah untuk perhitungan untuk alokasi difference ya, sama ya kayak tadi ya. Jadi perolehan 600.000 untuk 80%, common stock-nya ada, RE-nya ada, kemudian dikatakan book value-nya 400, fair value 600, ada sisa 200, itu dialokasikan ke equipment. Oke, kita lihat untuk tahun 2011 dan 2012 perolehannya di 1 Januari 2011. Sampai sini bisa ya untuk menghitung alokasi difference-nya ya sampai mengalokasi ke equipment. Semuanya dapatnya 200. Ada yang mau nanya dapatnya 200 dari mana? Itunya dapatnya kalau kita 80% berarti 160. Nggak ada, lanjut. Nah, ini yang ini kita mau tunjukkan bagaimana untuk tahun pertama, berarti kan equipment tahun pertama tadi 400 ya. Dimana akumulasinya tadi kan untuk 10 tahun ya, berarti 400 bagi 10. Dapatnya 40.000 per tahun depreciation expense, kreditnya akumulasi ya. Ini pada saat kita mau menaikkannya untuk equipment-nya ya dialokasikan ya 50% ke akumulasi, 50% ke implied value-nya. Oke, next. Ini yang 2011. Nah, kalau 2012 beda lagi. Ya, untuk
penyusutannya yang 40.000 tahun pertama itu sudah masuk ke RE begini dan NCI, yang tahun keduanya masih depresiasi, kemudian akumulasi. Tahun ketiganya, ya tahun ketiganya gimana? RE-nya sama 32, NCI-nya 8.000, RE-nya bukan 32, jadi 80 kali 80% ya. Terus NCI-nya 80.000 kali 20%, depresiasinya sama 40.000, akumulasinya tambahin 40 jadi 120. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, kita lihat di sini. Ini tadi udah kan ya, Lana? Ya. Ini untuk apa? Keterangannya bagaimana disposal untuk depreciable asset. Depreciable asset itu berarti aset yang ada penyusutannya untuk oleh subsidiary ya. Kemudian gimana di sini kita lihat itu diakui untuk subsidiary, untuk disposalnya itu adalah sebesar ya tadi ya diferensi yang terjadi ya yang dialokasikan ya, itu yang harus di-adjust. Oke, nah ini yang disebut dengan push down accounting. Push down itu adalah seperti memaksa, memberikan suatu keharusan, ya kan, accounting. Jadi di mana intinya adalah subsidiary itu harus ya diharuskan untuk membuat suatu pembukuan, itu yang disebut sebagai push down accounting. Nah, dalam push down accounting di sini kalau kita lihat ya, nah ini ada beberapa argumen ya kan ya, ada yang setuju, mendukung, ada yang juga yang pro kontra ya kan dengan push down accounting. Ya, itu dengan berbagai argumen ya dikatakan subsidiary ya kan itu bagaimana dengan outstanding debt-nya, utang yang jalannya itu harus seperti apa. Itu adalah untuk push down accounting. Next. Nah, ini kayaknya nggak usah ya yang push down accounting. Ya. Nah, jadi hari ini kita mau latihan nih ya. Sama kisi-kisi untuk minggu depan kita ujian, kita latihan dulu. Terus ini bab 5. Jadi ujiannya sampai sini ya. Mungkin kalau ada teman yang di kelas malam beda karena harinya mereka nggak sama, nggak kamis, tapi yang semua kelas pagi itu sama, yang kelas 1 lagi juga nanti sama ujiannya ya. Soal ini untuk teorinya, lab-nya udah sampai sini belum? Lab-nya udah sampai ini? Udah lewat sih Bu. Udah ke inventory ya kayaknya ya lab-nya. Harusnya kita sampai 6 ya lab-nya ya? Iya, udah ke kamu punya inventory. soal lab-nya ya? Coba boleh tolong nanti di-share dong, Lan. Lewat yang latihan sih. ya Bu ya? Iya, lab. Latihan. Iya, udah lewat ya, berarti bagus lah. Labnya, berarti labnya nanti, ya karena kan kita kan kepotong libur sih waktu itu ya, tapi terus katanya nggak usah KP.
Ya Bu Okta juga bilang jangan capek deh, ngikutin aja kalender akademik. Udah. Nanti boleh tolong dong ya di email ke saya aja. Ya untuk labnya email yang kita biasa aja nggak apa-apa. Oke, kita latihan ya. Coba nanti saya lagi lihat soal